Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi kepada dosen mata kuliah Pancasila dan teman-teman sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertatap muka di acara pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Baik, pada pagi hari ini saya Safalia Suryadi sebagai moderator yang akan memoderatori pembahasan kali ini dengan judul Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Baik, langsung saja. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Safalia Suryadi sebagai moderator. Selanjutnya Danti Sakina sebagai presentator pertama, lalu Risma Nur Asia sebagai presentator kedua, selanjutnya Rudi Salam sebagai presentator ketiga, lalu Salwa sebagai presentator keempat, dan terakhir Yunisa sebagai presentator kelima. Langsung saja untuk penyampaian materi pertama, yaitu tentang hakikat ilmu pengetahuan serta perbedaan ilmu dan pengetahuan yang akan disampaikan oleh Saudari Danti Sakina. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya untuk presentasi hari ini. Yang pertama ada hakikat ilmu pengetahuan. Adapun pengertian ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yang katanya alima, yang berarti pengetahuan. Mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Kemudian ada pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu knowledge dalam ensiklopedia filosofi, yang dijelaskan bahwa definisi pengetahuan merupakan kepercayaan yang benar. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat, knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Selanjutnya ada pengetahuan. Suwaedi tahun 2016 mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4. Yang pertama yaitu pengetahuan biasa. Pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, sering diartikan dengan good sense karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kemudian ada pengetahuan ilmu. Ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistemasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pengetahuan filsafat, yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Yang terakhir ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Selanjutnya ada perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya, kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata science, dan peralihan dari kata Arab alima atau ilm. Untuk memperjelas pemahaman kita juga perlu membedakan antara pengetahuan yang sifatnya pra-ilmiah dan pengetahuan ilmiah. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Danti yang telah mempresentasikan materi pertama. Selanjutnya yaitu ke materi kedua yang akan disampaikan oleh saudari kita yaitu Risma Nur Asia. Kepadanya saya persilahkan.
Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan materi tentang perkembangan iptek dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, zaman Yunani kuno, zaman abad pertengahan, zaman Renaissance, zaman modern, dan juga zaman masa kontemporer. Hal tersebut diuraikan Surajio berikut ini. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Terus yang ketiga, zaman abad pertengahan. Yang keempat, zaman Renaissance. Dan yang terakhir zaman kontemporer. Terima kasih Kemudian kepada Risma yang Pancasila telah sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi yang kedua. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya, maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Materi selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya dan agama dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, Indonesia mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Demikian pula halnya dengan aktivitas ilmiah. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dalam setiap sila-sila Pancasila diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, kemanusiaan adalah yang beradab. Kemudian sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam bermusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sedangkan menurut sastra Prateja, setiap ideologi negara harus mampu berkedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek, yang diantaranya meliputi pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormat keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata semua masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. Yang terakhir, kesenjangan dalam penguasaan iptek hanya dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rudi yang telah mempresentasikan materi tentang urgensi Pancasila. Selanjutnya materi ini akan dilanjutkan oleh Saudari Salwa. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator telah mempersilakan waktu dan tempatnya untuk saya. Materi selanjutnya mengenai dari uraian pandangan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sebagaimana dikemukakan di atas mengandung makna yang berbeda-beda, yakni yang pertama yaitu iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengandung asumsi bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal mengendalikan bahwa sejak awal pengembangan iptek sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek, mengasumsikan bahwa ada role of the game yang harus disepakati oleh para ilmuwan sebelum ilmu itu dikembangkan. Yang keempat yaitu menetapkan bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi
tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Salwa. Selanjutnya yaitu penjelasan materi terakhir, yaitu tentang alasan diperlukannya Pancasila yang akan dijelaskan oleh presentator terakhir kita, yaitu Yunisa. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ada 4. Yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini, seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Lalu yang kedua adalah dampak negatif yang ditimbulkan membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas. Lalu yang keempat adalah alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di antaranya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek, lalu penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan para nilai-nilai luhur. Selanjutnya yang kelima yaitu gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah tentang IKA dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yaitu yang pertama, kapitalisme sebagai penguasa perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Yang kedua adalah globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu yang ketiga adalah konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Lalu yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, yang mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yunisa yang telah mempresentasikan materi terakhir. Alhamdulillah, materi demi materi telah selesai kami bahas. Selanjutnya yaitu penutupan. Mari kita tutup sesi presentasi ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Savalia Sradi selaku moderator izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.